Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis cantik Ayu Ting Ting diizinkan menikah lagi. Pedangdut Ayu Ting Ting masih betah menyandang status janda. Setelah batal menikah dengan Aditya Yusman medio Februari 2021 lalu, Ayu Ting Ting dikabarkan berhubungan asmara dengan sejumlah pria. Selain Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting disebut sedang didekati oleh Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu. Ayu Ting Ting berharap melepaskan status janda dan menikah lagi. Meski keinginan untuk menikah lagi itu semakin kuat, Ayu Ting Ting merasakan tidak mudah untuk mencari pasangan baru yang siap membangun rumah tangga bersamanya. Ayu Ting Ting juga harus mengantongi izin Bilqis Humairah Rozak, putri sematawayangnya. Anak Ayu Ting Ting dari pernikahannya bersama Henry Hendarso itu bahkan pernah melarang ibunya untuk memiliki pasangan baru. Namun, Bilqis Humairah Rozak berubah pikiran dan mengizinkan Ayu Ting Ting menikah lagi. Ayu Ting Ting bingung saat mendengar syarat dari anaknya tersebut. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting. Kelihatan ya aku ya, kamu ngintip ya. Dua tahun kalau saya mungkin ada sekitar emang kalau saya suka berdua, jadi saya emang benar-benar sendiri deh kalau ada hal yang baru sama siapa saya masih punya kafe tempat ngobrol ada sampai lah punya baru jadi kalau misalnya saya sendiri terus banyak kalau itu susah ini konsepnya lebih mudah dari saya ya masalah ini ini konsepnya baru katanya aku dan ini katanya ada ya sekarang lah NBS ya itu saya punya teman desain yang punya teman dekor yang udah terpercaya banget Paniko dari yang ngebantuin jadi masih tanya 2M ada isi nanti kita sahabat saya bantuin dari awal gelombang baru 2 tahun merintis itu ada masih kayak cerita sampaiannya kebangun titik tersulitnya kemarin pandemi kan? Iya, sulitnya ya itu dia apa namanya kita berdua bukan kita berdua cuman jarang orang pada berdua kan jarang orang berdua ini kita salah satu caranya ya musik ada musik cuma sampai misalnya edukasi supaya sedangkan di sini kan orang-orang belum pada keluar rumah belum pada mau nongkrong sedangkan kita bisa kayak sekarang jadi ya itu aja maksudnya masih itu ya kadang kalau
Perkembangannya apa aja teh selama 2 tahun ini? Ada perkembangan nggak dari hari sendiri? Perkembangannya alhamdulillah, maksudnya di antara banyak hal yang ada di Rembang, kita masih bisa berdiri sampai sekarang dan setia semua sama kita nih gitu. Jadi itu yang bikin saya apa ya, senang kita bisa membangun sama-sama, bisa bertahan sama 2 tahun dan alhamdulillah orang halu dan banyak banget pelanggan yang selalu bolak-balik apalagi dia saya Sempat ada titik hampir menyerah gitu nggak sih ketika kemarin itu? sayang lah untuk menyerah sih seperti tadi saya bilang yang penting penghasilannya muter aja bisa bagi karyawan operasional yang bisa banget kalau misalnya saya lagi nggak bisa saya lagi ada ayah sama ibu biasanya yang terus dan kan sebisa mungkin untuk buat customer merasa nyaman dan pengen balik lagi makanya alhamdulillah ibu-ibu arisan alhamdulillah kita setiap berapa bulan sekali kita selalu keluarin menu baru jadi tambahan satu tahun ada 10 kali menu baru. Tadi juga teman-teman bilang nih Kayu sebagai sosok yang memang diimpikan gitu sama teman-teman Kayu karena mungkin sama keluarga tuh ada Ya kontak yang ada alhamdulillah ya. Memang keluarga kita begitu, jadi saya selalu dari keluarga yang memang sama-sama saling support, bukan keluarga yang merasa bodoh masing-masing. Tapi saya bersyukur punya orang selalu mensupport saya apapun itu dalam keadaan apapun, selalu selalu nemenin baik dalam keadaan susah maupun senang. Kayu sendiri sebagai anak perempuan gitu seperti apa sih dari orang Kalau saya kerja juga bertanya, apa yang saya bisa bisa membahagiakan mereka. Iya kan lah. Kirimkan jodoh orang Korea nih salam suami orang Korea. Kalau aja kalian punya teman-teman sahabat yang mapan, nah, pada diem aja lo kameramen, bukan dia, ntar ya. Sabar. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Jessica Iskandar, disomasi oleh rekan bisnis yang menipunya. Belum lama ini artis Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaak dilaporkan jadi korban penipuan. Diketahui rekan bisnis sang artis nekat melarikan beberapa mobil mewah Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak. Akibatnya Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak mengalami kerugian hingga 10 miliar rupiah dan kehilangan 11 mobil mewah. Diwartakan dari wartakotalive.com, Jessica Iskandar diduga telah ditipu rekan bisnisnya Christopher Stefanus Budianto alias Stephen. Menjadi korban tipu, Jessica Iskandar justru menerima surat somasi dari Stephen. Mendapat somasi, Jessica Iskandar dianggap telah melakukan tindak pencemaran nama baik terhadap Stephen. Mengetahui hal tersebut, Roland Potu atau pengacara Jessica Iskandar menyatakan kliennya tidak pernah melakukan tindak pencemaran nama baik terhadap Stephen. Dikatakan Roland, surat somasi tersebut dikirimkan Stephen ke Jessica Iskandar pada 5 Agustus 2022.
Kemudian, Jessica Iskandar diminta agar meluruskan pemberitaan terkait kasus dugaan penipuan yang belakangan ini ramai dibicarakan. Namun sejauh ini Jessica Iskandar memilih diam dan tidak menanggapi surat somasi tersebut. Tidak ada satu keharusan untuk menanggapi surat somasinya. Saat kedua belah pihak dikabarkan sudah berdamai, kabar tersebut justru dibantah suami Jessica Iskandar. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar dan kuasa hukumnya. Lex generalisnya adalah pasal ini bertumpu pada 310 dan 311 KUHP, di mana di situ adalah pencemaran nama baik. Akan tetapi ada SKB Menteri di sini yang baru terbit 2021. Saya akan bukakan, jadi kita diskusi aja terkait materi, karena memang dalam tanggapan somasi kita sudah kita kirimkan juga hari ini. Akan kita tunjukkan buktinya. Ya. Ya. Jadi dalam SKB Menteri, yaitu ditandatangani oleh Menkominfo, ditandatangani oleh Bapak Kapolri, ditandatangani oleh Bapak Jaksa Agung. Di dalam halaman 9, nomor 3 huruf A, dikatakan di sini, sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, penjelasan pasal 27 ayat 3 UU ITE pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Titik di sini. Artinya ada keterkaitan, ada ketentuis di sini antara pasal 27 ayat 3 yang tidak bisa dilepaskan dengan 310 311. Ini bukan hanya dalil saya tapi SKB Menteri yang bicara ya. Oke, kemudian merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dan saya garis bawahi lagi di sini, memang saya cek secara yuridis normatifnya ya. Di dalam huruf D pun di situ dinyatakan, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Artinya apa? Laporan polisi kita ini merupakan proses hukum. Dan di dalam Perkap 6 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 dikatakan di situ, sebelum laporan polisi terbit, penyidik itu sudah melakukan kajian awal dulu apakah layak atau tidak. Nah, ketika STTL surat bukti tanda lapor ini sudah diterbitkan, artinya sudah terpenuhi kan begitu. Bukti-bukti yang cukup kan begitu. Untuk diduga kan begitu bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan kami akan berkirim surat juga ke penyidik untuk menanyakan SP2P perkembangan hasil perkaranya bagaimana. Dan untuk kemudian yang juga perlu kami terangkan di sini dalam huruf E ya. Di sini disebutkan delik pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan absolut, bukan relatif. Absolut artinya harus korban sendiri yang mengadukan. Karena saya sudah melihat di media beberapa kuasa hukumnya mau berkonsultasi ke Barreskrim dan sebagainya. Makanya dalam press conference ini kita perlu diskusi begitu. Jangan kaidah-kaidah hukum ini tidak dilaksanakan kan begitu kan, ada kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku. Jadi itu yang perlu digarisbawahi dulu. Dan kemudian juga kita juga sudah sampaikan dalam surat tanggapan somasi kita bahwa kita akan terus mengawal kasus yang sudah kita masukkan laporan polisi tersebut ya Pak Vincent dan Bu Jeddah, dan kami pun yakin gitu bahwa penyidik juga akan memproses kasus hukum tersebut untuk memberikan kembali hak-hak apa yang sudah terjadi pada klien kami kan begitu. Harus dibalikan lagi haknya dia kepada keadaan semula, sebagaimana Perkap juga mengatur masalah restoratif justice kan di situ ada. Itu kan menyebutkan yang paling diutamakan, dititik beratkan adalah pengembalian hak daripada korban kan di situ. Mungkin keterangan dari saya begitu. Ada ditambahkan? Baik. Di sini biasa tunjukkan surat kuasa dari terlapor. Bahwasanya surat kuasa tersebut tidak disebutkan di mana surat kuasa itu ditandatangani. Tidak pernah ada itu dibuat di kota mana itu dibuat kan begitu. Saudara media bisa lihat di sini tidak ada kotanya di mana. Di atas di halaman 1 pun tidak ada. Sehingga surat kuasa ini jelas catat formil. Ya. Ya. Dan kami tidak tahu di mana ditandatangani, apakah tersembunyi atau bagaimana. Ya. Coba dicoba. Jadi memang dalam surat kuasa ini, karena kan surat kuasa ini merupakan lampiran dalam memberikan satu teguran, dalam melakukan upaya hukum, inilah legal standingnya. Tetapi ketika kita cek, somasi tersebut sudah diterima oleh klien kami, diberikan kepada kami kuasa hukumnya. Kami melihat gitu, ada dugaan di sini cacat formil gitu loh. Karena tidak diskusi, harusnya secara terbuka kan begitu. Apalagi dia sudah menyampaikan juga itu somasi secara terbuka. Dan yang perlu digarisbawahi juga ya, kita juga mau menyampaikan, sebenarnya dalam domain pidana, hukum pidana itu tidak perlu harus ada somasi. Ketika dia meyakini ada bukti yang cukup, bisa langsung melapor.
Contoh kayak kita memasukkan laporan ini tidak didahului oleh somasi tapi diterima. Makanya kita bingung. Isi somasi ini menyebut pasal pidana. Harusnya somasi itu terhadap domain keperdataan, itu pun khusus terhadap poin prestasi. Misalnya apa? Lawan telah melaksanakan segala sesuatunya, lawan telah lalai memenuhi kewajibannya, itu dalam domain perdata. 1238 Google Webbook, kita undang-undang hukum perdata. Sedangkan di sini kan pasal pidana gitu loh. Nah, ini yang perlu kita terangkan juga gitu. Jangan sampai kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia ini dilaksanakan di. Berita selanjutnya datang dari Ivan Gunawan yang menganggap ayah Rozak sebagai mertuanya. Abdul Rozak senang melihat kehadiran Ivan Gunawan ke acara Ayu Ting Ting pada Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin. Ayah Ojak, sapaan akrab ayah Ayu Ting Ting, bahkan menganggap Ivan Gunawan sebagai menantunya. Begitu pula dengan Ivan Gunawan yang menyebutkan kalau ayah Ayu Ting Ting sebagai ayah mertuanya. Kedatangan Ivan Gunawan ke acara Ayu Ting Ting itu disambut hangat oleh ayah Ojak. Ivan Gunawan bahkan dipeluk erat oleh Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan tahu betul saat Ayu Ting Ting merintis bisnis kafe dan bersyukur usahanya tersebut tetap bertahan sampai saat ini. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dikabarkan dekat hingga dijodohkan sejak lama. Belum lama ini Ayu Ting Ting justru disebutkan sedang dekat dengan Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu. Berikut wawancara dengan Ivan Gunawan. Aku tahu banget waktu awal-awal Ayu Hiroshima mau bikin kafe ini, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan 2 tahun. Jadi karena kebetulan pagi aku ada acara juga, jadi memang udah persiapan 2 hari, jadi kita bikin. Tapi aku nggak baca dress code, ternyata dress code itu coklat. Aku nggak baca dress code, jadi aku sendiri yang pakai baju biru. Adanya apa? Iya. Apa? Ayah senang banget. Ya senang banget lah, habis papan atas. Tapi ya Pak sendiri seperti apa sih Ayah? Menganggap Pak sendiri seperti apa sahabatnya dari sekarang? Kebiasaan ya ya. Lagi baik. Jadi kalau Ayu Saya selalu mensupport Teteh. iya dia mah walaupun kita berantem tapi dia selalu support. Tapi kedatangan Ayu sendiri bikin meriah suasana juga di dalam. Kalau dia udah datang udah ada maka dia tadi panjang waktu gimana ini WA. Sampai berturun mobil tadi aku sambut. Iyalah. Benar. Jadi aku tuh baru sekarang ya kesini ya. Baru kan dia mah enggak Ya pernah kan, datang ke tempat kan sembarangan. rumah aku kan jauh kesini, jadi tadi Sombong banget. aku udah ditaruh kesini. Tapi gimana ngeliat kafenya itu? Ya dari kemarin kan juga ngeliat kafenya, mungkin dari postingan-postingan ya selalu rame gitu kan, dan apalagi ini di ulang tahun yang kedua, dekorasinya, suasananya juga bagus. Jadi ya alhamdulillah gitu, keluarganya Ayu juga fokus gitu kan. Jadi ada mainan, jadi ada musik-musik Lagi ya. artis juga seluruh media Kamu istimewa juga ya. ingin foto juga foto ya langsung di Instagram Cafe bisa langsung biar kita ramaikan acara kali ini di sosial media juga pastinya. Baik, langsung aja kita mendengarkan lagu berikutnya dibuat dari Ekspresia Music. Masih wawancara? Oke. Makasih ya udah datang.
Berita selanjutnya datang dari pedangdut tanah air Dewi Persik bongkar sikap Angga Wijaya. Persoalan Dewi Persik cerai dengan Angga Wijaya memang sudah selesai. Kini perkara Dewi Persik cerai dengan Angga Wijaya sudah diputuskan pengadilan sehingga keduanya saat ini sudah resmi menjadi mantan suami istri. Hanya saja meski kasus Dewi Persik cerai di pengadilan sudah usai, perseteruannya dengan Angga Wijaya justru makin memanas. Beberapa waktu lalu lewat akun Instagramnya, Dewi Persik atau mantan istri Aldi Taher itu mengungkapkan kecurigaannya pada Angga Wijaya yang menerima honor manggungnya dengan nama rekening Budianto. Dewi bahkan terang-terangan menyindir sang mantan suami lewat caption. Atas tudingan Dewi Persik tersebut, Angga Wijaya akhirnya memberikan pengakuan. Dilansir dari artikel grip.id sebelumnya, pada Minggu 14 Agustus 2022, Angga menyatakan bahwa ia memang pernah menaikkan atau memarkup honor Dewi Persik. Hal ini dilakukannya tanpa sepengetahuan sang pedangdut. Mantan suami sekaligus manajer Dewi Persik itu menyebutkan bahwa dirinya melakukan hal tersebut lantaran ingin mengumpulkan modal untuk hidup setelah resmi bercerai. Ia bahkan meminta Angga untuk mengembalikan sebagian uang yang didapatkan Angga dari hasil markup honornya. Yang dimaksudnya sebagian adalah ketika ia belum menjadi istri Angga. Sedangkan keuntungan yang didapatkan Angga setelah mereka menikah, Dewi Persik memutuskan untuk membiarkannya. Dewi mengaku merasa kesal pada Angga hingga mempertanyakan apakah sang mantan suami tak bisa bekerja hingga harus bergantung padanya. Wanita yang akrab disapa DP itu lantas mempertanyakan harga diri Angga karena hanya hidup bergantung dari uangnya. Berikut wawancara dengan Dewi Persik. Jangan dipikir cerai, Bu. Gitu loh. Selalu melakukan menilai suami istri dicerai. Dia bisa gitu kan. Makanya ibu saya ini ngajarin saya untuk kalau suami bersalah itu dimaafkan. Jangan dipikir cerai. Kan banyak orang yang bilang, kok nggak dari dulu dicerai? Kok baru sekarang? Gitu kan. Ibu saya ini ngajarin saya harus bisa memaafkan sebagai seorang istri. Jangan menceraikan suami. Kenapa ada gugatan dari dia ke Budianto? Karena saya tadi sesuai saya cerai, harus bisa memaafkan. Itu. Jadi kadang saya itu gini, ini ibu-ibu yang di kamera, ibu paranormal itu bilang kalau memang Angga itu gila ini, sudah 5 tahun berjalan. Kenapa bisa sampai 5 tahun? 6,5 tahun aja udah pasti cerai. Kamera yang itu. Yang ini dia dekat. Ini makan dulu kali. Apa-apa sambil makan. Mana kameramen gue ya? Selesai dulu kata saya dulu. Aku sama Bang Sandi nggak boleh suka macam-macam. Kalau masalah hukum, jadi Bang Sandi. Bang Sandi banyak yang bilang, mami. Kalau memang Angga itu tadi ya, kalau memang handphone lu tinggi banget. Kalau memang Angga itu menggelap, oh ya, tapi kan oh ya si A, ya benar-benar, ya pokoknya kalau memang si Awi itu menggelapkan uang, kenapa nggak di jalur hukum gitu kan? Terus kenapa Bang Sandi diam? Berarti kan tidak ada apa-apa. Dari coba kalian teman-teman yang sudah pasti tahu beliaunya. Dari dulu beliau tuh bekerja diam, mana pernah sih koar-koar? Iya nggak? Ayo. Enggak, itu ada banyak netizen yang bilang kok Bang Sandi tidak berbicara mengenai yang digelapkan. Dari dulu Bang Sandi itu kalau ingin memulai sesuatu orangnya pakai mediasi dulu, pakai adat Islam, pakai adat Jawa dulu. Apakah mau dibikin rame ataukah mau adanya
tabayun, dikomunikasikan terlebih dahulu, dimediasi terlebih dahulu. Ini beliaunya selalu begitu sama saya. Nah, makanya aku bilang sama beliau, Bang Sandi, kalau memang jalan perdamaian ini lebih baik, saya ikhlas kok. Akhirnya beliau makanya tidak menyampaikan yang gimana-gimana. Dari dulu saya suka kerjasama dengan beliau tuh aksinya yang jalan, bukan kayak pengacara-pengacara yang lain keluar tapi nggak jelas gitu loh. Tapi kalau beliau tuh dibuktikan ke saya, makanya saya senang bekerja sama dengan beliau. Selain itu, beliau itu terutama istrinya menurut saya tuh adil banget gitu. Jadi kita tuh sahabat banget, ada apa-apa kita sama-sama bareng-bareng. Dan beliau tuh tahu banget kalau saya tuh anti suka sama laki orang, anti selingkuh macam-macam. Kalau satu ya satu. Nah, kecuali memang ada satu nih. Ini beliau saksi bisu deh, saya berantemnya kayak gimana. Tapi beliau selalu bilang sama saya, Bang Nek, sabar. Terus nanti aku mau cerai nih, Bang Nek sabar aja, jadi lagi. Bang Nek sabar, jangan jadi lagi. Lo kalau ujung-ujung alhamdulillah sampai katanya masalah markas ini. Mana ada maling akbar. Masih ada gitu. Kalau gini Mbak, kalau ini saya masih nggak apa-apa. Saya bekerja sama bukan hanya dengan Awe loh Mbak, dengan institusi yang lain. Untuk itu, makin efektif segini ya. Makin baca, nggak apa yang ini. Memarkup itu aja. Yang penting ngomong dulu. Sudah siapa? Saya kerjanya nyari. Yang nggak dapat bagian kan dia nggak kerja, cuma dapat saya. Dia nggak nyari kerja. Sekarang dia dapat bagian dari Allah saya. Berita selanjutnya datang dari komika Kiki Saputri gandeng pacar baru. Komika dan pemain film Kiki Saputri menggandeng pacar barunya saat diundang ke pesta ulang tahun bisnis Ayu Ting Ting. Semula Kiki Saputri tidak akan mengenalkan kekasihnya itu ke depan publik. Kiki Saputri baru akan mengenalkan kekasihnya jika kelak sudah resmi menikah dan menjadi suaminya. Meski tidak lagi menutupi wajah kekasihnya, Kiki Saputri sengaja merahasiakan identitas pasangannya tersebut. Kiki Saputri ingin membuat kejutan sampai nanti waktunya menikah. Komika yang kini berusia 28 tahun itu mengenal kekasih itu pada Februari 2022. Saat ini Kiki Saputri hanya berharap supaya jalinan asmaranya berakhir di pelaminan. Kiki Saputri hanya mengaku mudah jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Berikut wawancara dengan Kiki Saputri. Calon. Aduh, kita tidur ya Bang ya. Tidur aja di sini. Dan ini akhirnya mempublikasi gitu setelah kemarin sempat. Nah, sebenarnya kan karena kejebakan ada kalian semua di kejadian mau dipublikasi sebenarnya atau kawin aja gitu kan. Tapi ya udahlah. Sudah berapa lama sudah kenal dari kapan sih terus? Dari kapannya? Waktu yang lalu sekitar Februari. Dan pada akhirnya memutuskan kalian jalan hubungan serius gitu. Apa? Insya Allah, kalau itu doain aja. Doain aja. Cerita awal ketemunya gimana sih? Oke. Itu rahasia lah. Itu dari kajian. Tapi Mas, yang disuka dari sosok Kiki apa? Banyak sih, tapi yang penting sayang sama dia aja. Aduh, wah, dah saya yang paling bucin. Saya emang orangnya gampang jatuh cinta. Ini wawancara di sana. Duluan siapa di antara kalian berdua? Dia. Dia juga. Berdua sih lebih sama cemburu. Doain aja ya. Udah perkenalan ke orang tua. Allah Akbar Karim, ya Allah. Udah ntar aja Mas, tapi kalau aslinya kalau lagi pacaran suka ngelucu juga nggak sih atau malah pendiam atau gimana? Yang membuat lu jatuh cinta sama dia apa? Yang membuat lu jatuh cinta sama dia apa? Banyak sih yang jatuh cinta sama dia. Tapi nggak bisa disebutin. Coba belum polos. Lu tanya apa gini mau pergi dijawab beneran. Nggak bisa buat Tapi target kapan? Tahun depan? Ada target, tentuin target gitu? Maksudnya dia orangnya sabar banget. Jujur. Pertama
karena pengen nyari kayak Reza Rahardian gitu atau Iya, aku tuh emang nggak ada bewoknya. Ya kalau nggak ada dia kasih dia Paloh boleh lah. Kan Kiki punya apa konten yang di cium-cium itu cemburu nggak sih? Enggak sih. Bokap gue berantem gara-gara itu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Kota Bandar Lampung, jangan lupa untuk datang dan ramaikan acara penutupan Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM pada hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.